Siang petang Pak, kita bertemu lagi dengan komunitas Sawu Madhab Sumolowaro. Ada banyak kegelisahan yang sementara ini belum berhasil secara tuntas diungkap oleh sebagian besar kaum akademisi, bukan karena mereka takut, tapi lebih karena mereka kesepian. Mereka kesepian karena kegelisahan semacam itu tidak banyak memperoleh dukungan, terutama kegelisahan mengenai kapankah sains atau ilmu pengetahuan itu berhasil menjadikan manusia lebih maslahat, lebih menjadikan manusia seutuhnya dan seterusnya. Ini kegelisahan semacam ini belum memperoleh respon yang memadai sementara ini. Nah, oleh karenanya komunitas Sawu merasa terpanggil untuk menyuarakan hal yang semacam itu. Nah, kegelisahan ini lebih kepada paradigma keilmuan. Untuk itu saya ingin ke arah Asep dulu ya, mengenai apa sih paradigma yang saat ini populer, Pak? Bumi datar dan bumi bulat. Oh, bisa, mungkin itu bumi datar, bumi bulat dulu. Silakan Asep. Bumi datar dan bumi bulat. Saroku anae tahu bulat sampai tahu datar ya. Iya, emang yang lebih gurih itu memang tahu bulat. Ya, tapi kan baru ya? Apa? Baru itu. Iya. Dulu kan kotak ya? Dulu datar. Sekarang bulat. Kok lebih suka ya? Ya, emang suka saya bulat-bulat. Nanti banyak orang yang suka yang lebih baru. Iya. Ya, mungkin Mas terkait dengan persepsi tentang teori bumi datar ya, mungkin sudah disinggungkan pada vlog-vlog yang lalu-lalu, sudah masa lalu. Itu tentang ada salah satu kelompok di mana kelompok tersebut beranggapan bahwasanya bumi ini tidaklah oval, tidaklah spiral bulat, namun bumi ini datar dan yang dimana persepsi orang itu lawan balik dari kutub utara adalah kutub selatan di bawahnya. Namun persepsi dari kelompok itu sendiri, kelompok yang beranggapan bumi datar adalah kutub utara itu yang melingkari sekeliling dari benua itu tadi. Jadi meskipun datar tapi tetap membentuk lingkaran. Ini yang mungkin dianggapkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Namun bagi saya adanya bumi datar dan adanya persepsi seperti itu tidak menjadi sebuah urgensi atau sebuah permasalahan bagi saya, karena bagaimanapun bentuk bumi, entah itu trapesium, entah itu segitiga, entah itu bulat seperti donat yang ada lubang tengahnya, yang penting bumi itu nyaman untuk makhluk hidup dan makhluk hidup itu bisa bertempat tinggal di sana, itu sudah alhamdulillah. Yang meskipun bumi itu modelnya seperti apa, yang setidaknya yang memberikan manfaat bagi yang hidup di antara bumi dan langit itu sendiri. Ada anggapan kalau misalkan ada bumi datar ya, pesawat pun masih bisa mengudara. Ada bumi datar, roket pun bisa keluar dari zona antariksa. Terus adanya bumi datar,
orang pun masih bisa melihat pemandangan gunung seperti apa, hotel seperti apa, gedung-gedung bentang langit seperti apa, seperti itu. Jadi tidak ada urgensi bentuk-bentuk dari bumi. Misalkan bumi ini ada beraneka ragam bentuknya, ya seperti donat lah, seperti donat, seperti tahu lah. Orang kalau sudah gemar dengan tahu, model apapun tahu, entah itu kotak segitiga bulan, tetap ya tahu yang dia sukai. Tidak ada yang namanya tahu sekarang bentuknya bulat, kok bulat sih, kak seneng, aku seneng, sukaku yang tahu yang kotak. Jadinya dia memilih yang lain gitu, memilih yang makanan itu kotak, ya mungkin tempe yang masih sekarang adalah kotak gitu. Mungkin itu. Tapi orang yang sudah sudah punya ciri khasnya masing-masing, yang punya ketertarikannya masing-masing, ya meskipun bentuknya apapun ya tetap dia akan memilih seperti itu, memilih bentuk Pak, tahu itu atau bumi itu sebagai tempat tinggal, sebagai makanannya. Itu Pak yang mungkin teori bumi datar. Terus fenomena apa mana tentang teori si Panco itu Pak. Dari Darwin ya, dari Darwin itu tak apa-apa ya, mungkin aku punya hal lain juga tentang kehidupan ya, mencakup dari teori tadi bumi datar. Ada lagi yang namanya teori yang sudah tidak asing bagi teman-teman, baik di ranah bangku sekolah SD, SMP maupun yang masih berada di tingkat mahasiswa, di atasnya siswa maha agung, maha di segala-galanya, masih tetap mempelajari asal usul manusia, yang mana patokannya kepada anggapan dari persepsi orang di zaman dahulu. Kan teori kan persepsi orang, dari metodenya dia meneliti, dari hasil yang dia temukan, kan ini penilaian orang. Kalau saya menemukan bahwasanya manusia itu dari ikan dan mengalahkan teorinya Darwin, kan adalah sejarah itu. Asep dikenal sebagai pencetus teori kehidupan, yang mana manusia adalah asalnya dari ikan. Kan anggapan. Jadi teori itu janganlah dibuat sebagai patokan yang paten gitu loh, untuk menjelajahi kehidupan di bumi ini gitu loh. Toh orang berpikir itu terbatas. Tidak bisa manusia itu berpikir sampai di luar batas yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta gitu. Pokoknya yang manusia pikir adalah A ya A, meskipun alurnya beragam ragam gitu. Jadi teori ini tidak bisa dibuat acuan untuk teman-teman bereksperimen. Kalau misalnya teman-teman di lain sisi, di lain tempat, di lain waktu, di lain ruang menemukan hal yang baru, menemukan persepsi yang baru, menemukan kajian yang baru dengan metodenya masing-masing, dengan caranya masing-masing, ya nggak masalah gitu. Toh siapa yang melarang? Kalau ada yang melarang, kenapa kok dulu yang menciptakan teori kok tidak dilarang? Jadi sini saya ingin menekankan bahwasanya manusia itu punya hak yang sama, punya strata yang sama, status yang sama dalam hal teori itu tadi, dalam hal keilmuan. Tidak ada namanya manusia yang hidup dahulu itu keilmuannya diagung-agungkan. Seperti itu ya, kenapa orang tidak membuat mesin waktu terus kembali ke masa lalu semua dan biar dibuat pandangan oleh orang hidup di zaman sekarang gitu, biar terkenal gitu. Kan sekarang zamannya orang pengen terkenal, pengen eksis, masuk ngevlog ini ya buat ngevlog ya
ya buat masalah-masalah yang itu tidak ada ujung permasalahan yang konkret, jadi membuat masalah yang abal-abal gitu. Jadi tadi tujuannya untuk eksistensi. Kalau teman-teman pengen eksistensi di dalam hal keilmuan, kepengetahuan, ya jadilah seorang teoritis, seorang penemu teori gitu loh. Seperti orang dahulu kan pengen apa ya, dihargai orang, akhirnya dia menemukan hal yang baru dan dia publikasikan kepada orang-orang, dan akhirnya orang-orang intinya memuja dia atau menghargai dia sebagai tokoh. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang tokoh di zaman sekarang, ya buatlah teori sendiri, jangan patokan dengan teori-teori yang lain. Nah, belum tentu teori yang dahulu itu adalah sama persis dengan keadaan yang sekarang. Toh bumi itu tahun lambat tahun kan semakin tua, semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Manusia pun juga mengalami evolusi, zaman juga mengalami perubahan peradaban gitu. Tahu juga berubah. Tahu mengalami evolusi. Tempe carry loh. Tempe yang mengalami evolusi. Ketertinggalan Gitu. Jadi semua itu serba tidak tetap, semua itu mengalami perubahan. Dengan mengalami perubahan itulah teori itu juga harus ada perubahan gitu loh. Harus ada hal-hal yang baru, yang setidaknya jangan merangsumsikan dengan teori yang lama terus. Ya seperti orang skripsi lah, jangan pakai teorinya orang-orang terdahulu. Orang dahulu kan sudah mati, terus orang dahulu kan sudah mengamati dengan keadaan yang pada saat itu. Kan kamu meneliti pada zaman sekarang, peradaban sekarang, ya setidaknya kamu pakai teori yang sekarang. Orang yang lahirnya di zaman sekarang, di peradaban sekarang. Toh kalau iseng-iseng ya buat teori sendiri, kalau dicekal dosennya lamberkan aja dosennya. Ini teori saya, Bu. Teori dari zaman saya lahir, dari kondisi bumi yang saya duduki sekarang. Seperti itu gitu. Oke, sip. Itulah Pak. Ya, menarik sekali. Terima kasih pendapatnya Mas Asep ya. Banyak sekali pemikiran yang otentik dan kontroversial yang lahir dari Mas Asep. Saya rasa ini kan pasti akan memantik banyak sekali klarifikasi dan proses sintesis, dan harus bertabayun secara pemikiran kepada sang begawan ya, Pak Didin. Kira-kira apa pandangannya nih dari pemantik kodimah dari Mas Asep? Silakan, monggo Pak Didin. Saya setuju. Kesetujuan. Aduh. Ya, Pak. Saya setuju. Karena disebut benar itu kan diukur dari mana dulu. Karena ukuran ini harus memperoleh kesepakatan dulu, baru kemudian kebenaran itu lahir. Mustahil kebenaran akan lahir dari dua orang yang punya ukuran berbeda. Karenanya saya harus bersetuju dengan Asep supaya ukurannya sama. Kalau ukurannya sama, apapun yang dikatakan Asep tadi benar. Nah, artinya begini, kebenaran itu ternyata juga berangkat dari konsensus, kesepakatan. Apanya yang disepakati? Ukuran-ukurannya, pedomannya, tolok ukurnya, parameternya harus disepakati. Nah, tolok ukur ini diperoleh dari mana? Tentu dari asumsi yang mendahulunya. Jadi meskipun sekarang orang merasa bahwa teori itu adalah kebenaran menurut teori, ukuran teori itu. Ukuran itu dianggap ukuran yang tepat atau ukuran yang benar, berangkat dari mana? Ukuran itu dianggap benar karena disepakati. Terus kesepakatan kok bisa muncul dan kesepakatan itu dianggap benar berangkat dari mana? Dari asumsi. Lah kalau udah nyampe asumsi, ini cilaka. Artinya apa? Bangunan sains, bangunan ilmu pengetahuan yang kita klaim sebagai kebenaran sementara ini dikatakan oleh Asep secara tidak langsung bahwa
ini bangunan kebenaran ini runtuh. Runtuh kenapa? Karena dasarnya, fondasinya ternyata terlahir dari asumsi. Asumsi kok bener iki tekon dia. Wis ngono Pak, saiki balik nang Pak Lukman. Nah, ya. Belum pernah ke saya kok balik ke saya. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, ini saya sempat berat tadi kepala saya. Malah aku plong. Ya. Kalau sama Pak Didin langsung plong, lega. Kalau sama saya sempat berat. Artinya ya mungkin ya taruhlah asumsi yang dikatakan oleh Mas Asep itu cobalah kita dekati atau cobalah kita hayati bersama. Sebenarnya dari pintu sebelah mana dia itu mendapatkan asumsi seperti itu. Nah, kalaupun dia mengambil posisi vis a vis ya dan tidak mengambil sikap tentang adanya bentuk bumi ya, dan dia menganggap bahwa kenyataan itu berubah-ubah. Nah, ini kan seiring dengan perkataan filsuf kuno Heraklitos bahwa bumi ya bahwa substansi, keadaan, kenyataan itu yang ada itu adalah perubahan itu sendiri gitu. Berbeda dengan Parmenides yang mengatakan bahwa ini segala sesuatu itu bersifat tetap, permanen. Nah, ini perdebatan yang selalu mengakar dan selalu tidak mendapatkan konsensus gitu ya. Padahal kita di sini berusaha untuk mendapatkan konsensus. Nah, saya coba kalau misalkan banyak ya kita lihat di tayangan-tayangan media sosial kan, kita kan juga mulai merambah media sosial, YouTube itu banyak sekali kalangan yang kemudian mencoba untuk memberikan atau mengemukakan bukti-bukti bahwasanya bumi itu datar, flat earth. Dan mereka kan berasumsi bahwa ada seorang tokoh di abad 18 ini percaya bahwasanya teori yang dikemukakan Kopernikus dan dengan heliosentrisnya yang mengkritik paradigma sebelumnya Ptolemaic dan Aristotelian itu adalah keliru. Kenapa bisa keliru? Karena dia mendapatkan sebuah paradigma baru itu setelah menunggangi asumsi yang keliru tersebut. Sehingga ketika ada asumsi baru yang menunggangi asumsi yang sudah dibangun tadi itu, maka ini juga menjadi sebuah konsensus baru yang ingin ditawarkan. Nah, kita jadi mendapatkan kesimpulan bahwasanya kebenaran tidak pernah bisa didekati. Ya, karena kebenaran itu yang hanya bisa didekati atau bisa diupayakan adalah konsensus atau kesepakatan dan bangunan-bangunan pemikiran yang kuat dan diamini setidaknya oleh segelintir kalangan atau sekelompok kalangan itu, sehingga nanti muncul sebuah kesepakatan. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah teori atau invention. Nah, berbeda dengan discovery. Discovery itu adalah kebaruan, penemuan. Nah, bukti-bukti yang dikemukakan flat earth itu, orang-orang flat earth itu kan berusaha demikian mencoba menunggangi bangunan teoritis yang dikemukakan oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang mempercayai bumi bulat itu menggunakan metode kritis gitu. Menunggangi dengan mencari kesalahan. Nah, ketika ini ditandai dengan titik di mana Neil Armstrong itu pada waktu itu pergi ke bulan sebagai orang yang pertama kali ke bulan, maka orang-orang flat earth ini meragukan bahwa Neil Armstrong benar-benar pernah menginjakkan kaki di bulan, karena menurut mereka satelit Apollo dan itu tidak pernah berhasil datang ke bulan. Pesawat Apollo tidak pernah berhasil datang ke bulan. Bahkan sebuah model pesawat yang berusaha diuji cobakan pada waktu itu 3 hari sebelum meluncur ke bulan itu bahkan masih gagal. Jadi bagaimana mungkin gitu ya dalam waktu 3 hari terus kemudian mendapatkan sebuah teknologi yang akhirnya dideklarasikan, diliput secara live melalui televisi dan diikrarkan di seluruh rakyat Amerika bahwasanya Neil Armstrong berhasil mendarat ke bulan.
Lalu foto-foto juga kemudian menjadi bukti bahwasanya pesawat itu berhasil mendarat di bulan. Nah, yang dipertanyakan foto itu diambil dari sisi mana? Apakah kru pemotretnya itu datang duluan? Berarti yang datang duluan bukan Neil Armstrong tapi kru pemotonya itu. Jadi pesawatnya baru mau mendarat di bulan, dia sudah mengambil dari bawah gitu ya. Nah, ini sebuah kerancuan yang mencoba Fatal itu. Nah, ini terus kemudian ada bendera yang ditancapkan di bulan itu kok berkibar loh. Enggak ada angin. Nampak. Seperti itu ya. Jadi seolah-olah ada beberapa rekayasa yang sengaja dibuat untuk membenarkan dengan terburu-buru, dengan tuntutan atau deadline yang dengan cepat bahwa bumi itu memang harus diamini sebagai bumi yang bulat karena mendukung teori sebelumnya, teori Kopernikan. Nah, persoalan paradigma ini saya kira juga persoalan yang sebenarnya harus setidaknya menjadi pengetahuan mendasar di seorang ilmuwan. Artinya jangan dianggap bahwa paradigma itu adalah sudut pandang yang mutlak gitu. Kalau kita belajar Thomas Kuhn nanti biar dijelaskan oleh Pak Didin bahwasanya memang sebuah bangunan teoritis itu tidak mungkin dianggap sebagai kebenaran yang finish apabila mendapatkan sebuah anomali atau ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang ada di kenyataan objektif gitu ya. Artinya ketika diketahui bahwa bebek itu tidak ada yang berwarna emas gitu ya. Bebek itu kan adanya ya warna coklat teh gitu ya. Gerombol bebek. Nah, itu akan terus dianggap sebagai kebenaran teoritis gitu ya. Jadi ketika ada fakta di mana ada bebek yang warnanya ternyata lain daripada yang lain, taruh bebek itu berwarna emas. Nah, ini dianggap sebagai anomali, harus ditahan dulu. Jangan dianggap sebagai kesesatan atau kekeliruan, dan ini tidak fakta ilmiah gitu. Ini sebuah anomali yang harus disimpan untuk pada akhirnya dipersiapkan dan diuji secara teoritis dan disepakati oleh sekelompok ilmuwan gitu. Komunitas peneliti, sehingga menjadi sebuah paradigma baru. Nah, inilah dialog yang terus menerus dilakukan ini ternyata tidak lepas dari kesepakatan. Nah, terkait dengan kebenaran ilmiah, tentunya kebenaran yang tidak terjerumus dalam sebuah atau terpeleset dalam sebuah keangkuhan dan kesesatan yang sebenarnya harus dihindari bagi seorang ilmuwan. Yang membedakannya dengan doktrin ya, itu harus jeli diamati. Artinya sains itu kan lahir dari dialog antara rasionalisme dengan empirisme. Taruhlah dari Immanuel Kant yang dikukuhkan oleh Francis Bacon. Bahwa pengetahuan itu memang lahir dari proses pengalaman dan rasio, tidak mungkin dari intuisi. Nah, ini sains ya, sains yang kemudian lahirlah atau berkembang, berevolusi menjadi positivisme yang kita sembah itu sebagai mereka yang nyembah oke. Tanda Karena memang rasionalisme atau rasio itu sudah sedemikian sakit hatinya terhadap hegemoni atau kesewenang-wenangan faith atau keyakinan, dalam hal ini adalah agama pada abad ke-8 itu tadi, yang menindas Dark Age, yang menindas filsafat, yang kebetulan filsafat ini adalah salah satu muara atau salah satu wadah yang sangat tergantung pada upaya menggunakan rasio. Nah, itu sebenarnya pada proses dialektika yang sangat historis ya. Tidak saya monggo Bu. Sehingga ya ini apabila terjadi proses dialektika sejarah yang semacam itu, ya ini tidak bisa dilepaskan dari komunitas-komunitas yang ada di zaman itu juga. Jadi ketika ada beberapa komunitas yang kemudian menjadi subversif,
dengan khusyuk dan konsisten gitu ya, meneliti sebuah paradigma baru, ya jangan keburu-buru disalahkan gitu. Karena ini melanggar kode etik pandangan lahirnya sebuah revolusi pada paradigma gitu. Nah, ini harus kita diskusikan bersama. Cobalah kita menggali lebih dalam. Misalnya dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Mungkin Pak Didin bisa menjelaskan. Sebelum ke yang sehari-hari, saya ingin bercerita, bukan bercerita, mendongeng dulu, Pak. Mendongeng dulu. Dongeng ini diawali oleh sebuah imperium dari apa itu, kekuasaan Islam yang sampai berhasil memperluas jazirahnya hingga ke Eropa. Nah, tidak hanya memperoleh perluasan imperium, tetapi umat Islam saat itu juga berhasil memperoleh warisan-warisan yang teramat sangat berharga, yakni kitab-kitab peninggalan Yunani, para filsuf-filsuf itu, yang lalu kemudian secara masif, secara besar-besaran diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oleh karena diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya ini dipelajari oleh orang Islam. Orang-orang Islam mempelajarinya, sehingga terjadi kebangkitan pemikiran dari orang-orang Islam. Bahkan puncak keemasan falasifa atau filsafat adalah di era tersebut. Yang ini akhirnya melahirkan seseorang yang bernama Ibnu Rushd, atau terkenal dengan Averroes itu. Dia adalah seorang tokoh filsuf yang amat mumpuni. Nah, cuman ada bahayanya. Orang-orang yang gandrung dengan filsafat ini kalau kebablasan, nanti kecenderungannya akan terperosok dalam sebuah sekte yang namanya adalah Mu'tazilah. Jadi orang yang selalu mengagungkan kebenaran tapi berbasiskan pada rasionalitas, bukan berbasis pada dogma agama. Jadi dogma agama diambil, tetapi kemudian selalu dicarikan legitimasi pembenarannya melalui pemikiran, rasio. Nah, sekte Mu'tazilah semacam inilah yang nanti dikhawatirkan atau ditakutkan akan membawa pengaruh buruk tergerusnya keimanan umat Islam. Lalu ada kritik terhadap Ibnu Rushd semacam itu. Kritiknya adalah, bukan Ibnu Rushd. Jadi ada seseorang yang juga filsuf yang lahir di beda zaman. Namanya adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sedemikian prihatin kepada orang-orang Islam yang terperosok dalam rasionalitas, yang berkubang pada falasifa, sehingga kekhawatiran akan tergerusnya keimanan ini dikritik oleh Imam Ghazali, sehingga dia menerbitkan sebuah buku yang namanya adalah Tahafut al-Falasifa, kesesatan filsafat. Oke, kemudian buku yang dikarang oleh Imam Ghazali ini memperoleh pengikut yang amat banyak, sehingga mampu menjadi semacam tren atau mampu menghegemoni pemikiran-pemikiran umat Islam saat itu. Saya taruhkan, Pak. Iya, monggo. Saya juga. Karena pengaruh dari kitab Tahafut al-Falasifa ini, maka kemudian orang rame-rame untuk menghindari filsafat, menghindari pemikiran, sehingga yang terbanyak justru adalah gerakan-gerakan ke arah nyufi, ke arah sufi, gerakan-gerakan tasawuf mengedepan.
pemikiran diletakkan di belakang, tetapi tasawuf menjadi di depan. Nah, oke, kemudian di sebuah zaman yang berbeda, seorang tokoh yang telah saya sebut di awal, Ibnu Rusyid tadi, yang mencoba ini melihat fenomena ini sebagai sebuah kemunduran di dunia Islam. Maka kemunduran ini tidak boleh terjadi, sehingga akhirnya Ibnu Rusyid ini mengarang sebuah buku atau kitab yang isinya adalah mencoba berpolemik dengan kitab sebelumnya yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tahafut al-Falasifah tadi dikritik oleh kitab karangan Ibnu Rusyid ini yang berjudul Tahafut at-Tahafut, yang kalau diartikan kurang lebih kesesatan dari kesesatan. Maksudnya kesesatan dari kesesatan bukunya Imam Ghazali tadi. Nah, cuman sayangnya pada saat kitab Tahafut al-Falasifah ini dipublish, ini akhirnya menciptakan kegoncangan sosial, khususnya di kalangan ulama-ulama yang kebetulan didukung oleh penguasa saat itu, yang sekte atau alirannya kebetulan sama dengan golongan ulama-ulama yang berpengaruh saat itu. Ulama-ulama ini meminta kepada penguasa supaya buku Tahafut al-Falasifah berikut seluruh kitab-kitab yang diterjemahkan dari Yunani itu untuk jangan dipublikasikan, kalau perlu disimpan atau diletakkan begitu saja. Nah, ternyata tuntutan dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam saat itu memperoleh persetujuan dari sang penguasa, dari sultan, sehingga akhirnya Ibnu Rusyid memperoleh sanksi. Sanksinya dia harus dibuang dari jazirah tersebut. Lalu bukunya dilarang beredar, dan bahkan buku-buku terjemahan dari Yunani juga dilarang beredar. Nah, era inilah yang akhirnya menciptakan kemunduran. Tak rokokane, Pak. Monggo. Kemunduran Islam semacam ini akibat vonis yang dijatuhkan oleh sultan tadi menciptakan buah manis dari kelompok lain. Kelompok lain tidak lain adalah orang-orang Eropa yang saat itu sedang berlangsung perang salib, bahwa orang-orang Eropa yang melakukan perang salib itu melakukan perjalanan jauh sampai ke Darussalam atau Yerusalem itu, menemukan kitab-kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kitab-kitab ini akhirnya diboyong semuanya ke Eropa. Di Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Eropa. Yang kelak seluruh terjemahan-terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Eropa ini akan dipelajari oleh orang Eropa dan mampu mengantarkan Eropa mengalami puncak kegemilangan dalam sejarah sains. Santo Thomas Aquinas, kemudian pemikir-pemikir di seputaran itu mengadopsi kitab-kitab dari bahasa Arab yang telah diterjemahkan menjadi bahasa Eropa, itu dipelajari rame-rame. Nah, lalu ketika ini sudah dipelajari rame-rame, mereka menjadi kaum cendekia, mereka melakukan konspirasi, persekongkolan di sebuah kota yang namanya adalah Wina, itu yang sering dikenal dengan kata The Wiener Gruber atau geng Wina, atau ada yang mengatakan Wina Circle, kelompok Wina. Kelompok Wina atau geng Wina inilah yang akhirnya bersepakat bahwa dunia ini harus dibangun dengan cara positivistik. Apa artinya positivistik ini? Positivistik ini artinya adalah dunia akan dibangun dengan cara yang pasti, bukan kira-kira, bukan angan-angan, bukan seumpama, bukan asumsi, tetapi dibangun dengan ukuran-ukuran yang berkepastian.
Nah, kepastian akan ukuran-ukuran inilah yang nanti kemudian disepakati menjadi bahasa keilmuan atau kita kenal sekarang dengan nama metode ilmiah. Jadi metode ilmiah sebenarnya bukan kebenaran, ini hanyalah konsensus atau kesepakatan. Tetapi karena corong Eropa sedemikian kuatnya, mampu mengekspor sampai Amerika Serikat, mampu mengekspor ke belahan-belahan lain, akhirnya mereka melakukan kooptasi, melakukan hegemoni. Akhirnya ada monopoli kebenaran versi kelompok Wina yang hari ini menjadi berhala baru sehingga menciptakan doktrin ilmiah. Wis rapopo cetha wis tak katakan doktrin ngono wis. Wong ini juga bukan kebenaran kok. Doktrin sains selama ini yang menjadi berhala-berhala itu yang akhirnya disembah-sembah oleh kaum positivistik. Kaum positivistik yang menciptakan paradigma positivistik semacam ini beberapa kali menemukan sandungan-sandungannya. Misalnya adalah ketika mereka melonceng sebuah teori bahwa setiap benda yang memperoleh suhu tinggi akan memuai. Setiap benda yang memperoleh suhu rendah akan menyusut. Nah, lalu memperoleh batu sandungan ketika dihadapkan pada satu benda yang namanya adalah air H2O itu, mereka mumet dasi. Mumet sirai. Kepalanya pusing loh, ini kok ada satu benda kalau memperoleh suhu tinggi tidak seperti benda lain. Kalau suhunya rendah, loh malah memuai. Yang harusnya menyusut malah memuai ketika suhu rendah. Ketika suhu tinggi dia malah menyusut, menguap, volumenya makin menyusut. Nah, lalu kemudian karena kebenaran teorinya runtuh, seperti Pak Lukman katakan tadi bahwa ini disimpan dhisik. Jangan dibilang bahwa paradigma positivistik ini runtuh, tidak, tapi ini kita simpan dulu. Lah, dengan curangnya mereka membuat istilah. Inilah yang disebut dengan anomali. Loh, jadi sesuatu itu dikatakan benar kalau rasionalitas berikut parameternya bersesuaian dengan empiris, itu kebenaran. Tapi ketika memperoleh sandungan, loh kok ada benda di wilayah empiris yang tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan rasionalitas. Dengan curang mereka nyebut sebagai, oh ini kan anomali. Nah, hal semacam ini tentu saja semakin meragukan. Wibawa paradigma menjadi tergerus di situ. Nah, berpulang pada ini, flat earth tadi. Saya ingin mengatakan bahwa efek atau implikasi dari paradigma geosentris bahwa bumi itu bulat, efeknya adalah pada kesejahteraan umat manusia. Bukan hanya berefek pada ukuran-ukuran fisika, bukan hanya berefek pada ukuran-ukuran tentang penerbangan, pada ukuran-ukuran tentang alat-alat telekomunikasi, tapi juga berimbas pada nasib ekonomi, berimbas pada kesejahteraan umat manusia. Artinya dengan paradigma bumi bulat tidak semakin membuat manusia sejahtera, justru malah semakin menyengsarakan kemanusiaan itu sendiri. Lah padahal paradigma diciptakan itu niatan awal mulanya adalah dalam rangka kesejahteraan manusia, maka diciptakanlah konstruk atau bangunan keilmuan yang terlahir dari cara pandang, nilai-nilai, metode-metode yang disepakati. Harapannya adalah tujuan atau cita-cita mencapai kesejahteraan umat manusia. Nah, kalau paradigma ini ternyata justru malah menciptakan kesengsaraan kemanusiaan karena ada proses pengisapan ekonomi dari manusia seluruhnya ke arah elit-elitnya, maka sudah waktunya paradigma geosentris itu harus diubah. Bumi yang bentuknya bulat itu harus diubah menjadi bumi ceper. Persoalan nanti ada paradigma perbaikan lagi itu urusan lain. Yang jelas bumi bulat ini menyengsarakan manusia. Dengan bumi ceper akan dikritik ini kesengsaraan manusia yang itu adalah implikasi dari paradigma
bumi bulat. Saya pikir itu Pak Lukman. Mas Asep, gimana menurut tanggapan Mas Asep ini? Kan banyak sekali sebenarnya yang bisa menggelisahkan akademisi seperti Anda ini. Titik kesejahteraan dan kesengsaraan ini kan sebenarnya titik yang seperti halnya bentuk lingkaran itu sendiri yang tidak ada habisnya. Nah, ini dialog yang tidak ada habisnya. Artinya yang dimaksud Pak Didin, mengapa jika paradigma bumi bulat ini dipertahankan dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh negara superpower dengan NASA itu memakan biaya miliaran atau bilionan ya. Triliunan Yang itu dari pajak. juta dolar ya, diambil dari uang-uang manusia, uang-uang rakyat ya. Termasuk mungkin juga Uang kita. dari perputaran uang kita juga gitu. Itu dilakukan untuk melakukan penelitian yang tiada habisnya, hanya untuk membuktikan dan mempertahankan tesis bahwa bumi itu bulat. Asumsi. Ini dilakukan terus, asumsi bahwa bumi itu bulat, maka sebenarnya kita terus-menerus dihisap ini sebenarnya. Nah, kira-kira Anda ini gelisah apa enggak ini diperlakukan seperti ini? Santai. Karena saya belum punya NPWP untuk tagihan pajak. Mungkin untuk yang narasumber sebelumnya yang gelisah ya. Makanya berstatement seperti itu. Mungkin bagi saya kembali ke ucapan saya tadi gitu loh. Tidak ada urgensi bagi saya bentuk bumi nanti itu seperti apa, terus modelnya seperti apa. Yang penting nyaman untuk dihuni, itu aja sudah cukup. Masalah terkait dengan rasa penasaran manusia terhadap apa alam semesta dengan model penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang itu disebut profesor atau orang-orang akademisi yang itu disebut guru besar di seluruh dunia yang mengkaji tentang fenomena-fenomena itu bukan untuk kesejahteraan umat sebenarnya yang saya lihat, namun malah menjadikan sebuah momok bagi umat gitu loh. Kok momok yang apa ya, yang negatif gitu loh. Apakah dengan persepsi seperti itu maksudnya ada penemu sudah menemukan fenomena-fenomena alam semesta dan dipublikasikan kepada umat, apakah umat itu akan menindaklanjuti dari penemuan itu? Saya rasa tidak gitu. Wong orang petani tetap macul, masih ya nasa gembar-gembar bumi itu datar. Orang pedagang ya tetap menjual barang-barangnya di pasar meskipun bumi itu berbentuk trapesium. Dan intinya orang-orang tetap kembali ke kesibukannya masing-masing gitu. Anda merasa nyaman dengan peperangan terus-menerus seperti itu? Perseteruan paradigma. Penilaian saya tentang apa adu argumen atau adu teori ini yang ada, yang notabene adalah adu antar orang jenius ya, antar orang yang tidak pengen teorinya itu dipotong oleh teori orang lainnya. Bagi saya ya risih gitu melihat banyak pertentangan persepsi yang itu mempertahankan teorinya masing-masing. Toh kalau orang punya pemikiran yang luas, punya kajian yang lebih luas, punya pandangan yang lebih luas, tidak terhegemoni oleh teori-teori orang akan berpikir gitu loh, ini adalah permasalahan antar satu atau dua orang yang itu melibatkan segala umat yang ada di muka bumi ini.
pada sikap. khususnya tentang Ngomong ya? teori Iya, bumi harus. bulat yang dikemukakan oleh siapa Pak? Oleh A misalkan, dan Tapi harus ada mau ilmunya. Ini udah dari dipeperangi tadi, oleh kamu langsung menyambung. kelompok Iya. yang punya anggapan atau Pandangan asumsi paradigma. atau teori yang Bulat, mengemukakan Anda. tentang teori bumi datar itu sendiri. Oh iya. Kalau orang lebih mendalami Iya, iya. permasalahan seperti itu adalah permasalahan antar antar kelompok atau antar personal yang intinya itu membawa nama-nama umat, maksudnya membawa permasalahan pribadi kepada permasalahan internasional. Seperti Oke. itu. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Ini baru saja kedatangan satu awak akademisi juga ini. Nah, ini menarik kalau kita mencoba untuk memintai pendapat dari Mbak Ajeng. Silakan. Aku mau ganti. Oh, saya sendiri sih berpendapat mengenai tentang bumi datar sendiri. Mungkin itu sebuah, kalau kita bicara tentang pengetahuan, mungkin hal yang memang harus adanya pembaruan, gimana kita harusnya ketika tahu bumi datar itu tidak mudah. Ibaratnya kan Cak Nun pernah bilang jangan mudah. Kok Cak Nun? Salah satu filsuf pernah menyampaikan jangan gampang gumun gitu. Salah satunya mungkin saya kurang hafal orangnya siapa yang menyampaikan. Siapa Pak yang menyampaikan? Gumunan, iya. Ojo gumunan. Iya. Ajaran Jawa ya Pak? Iya, jangan ya, aja kagetan aja Oh, iya. gumunan. Filsuf itu yang ngomong. Filsuf Iya, ya. depan Luar situ. Dia sama halnya seperti kita bicara tentang pengetahuan mengenai bumi datar. Ketika banyak yang pro dan kontra antara bumi datar ini apakah benar atau tidak, sampai sekarang pun menjadi perdebatan. Saya rasa tentang bumi datar sendiri hitsnya itu sudah mulai tahun kemarin, bahkan sudah dibentuk yang namanya komunitas bumi datar itu sendiri, dan komunitas itu sendiri malah justru dibully dan dianggap komunitas yang aneh, komunitas yang mereka tidak diwahkan, atau di sini pengetahuan mereka bahkan hanya sebagai lelucon saja gitu. Bahkan sempat dibuat meme juga mengenai bumi datar sendiri. Ya itu tadi saya bicara tentang pengetahuan adalah hal yang sifatnya revolusi, bahkan untuk membentuk pengetahuan tentang sejatinya manusia sendiri. Darwis sempat berpikiran bahwa manusia ini keturunan dari kera, dan sempat dari situ kan banyak terjadi kontra antara pengetahuan yang diberikan oleh Darwis itu sendiri. Namun yang di sini menjadi sebuah sumber di mana sebenarnya yang kita nilai dari pengetahuan itu bukan jadinya, tapi proses dari terjadinya pengetahuan itu sendiri, di mana pengetahuan itu mulai dari dikritiki dari mulai dari bapak filsuf kita yaitu Socrates dan Aristoteles dan Plato. Itu kan mereka pengetahuan itu terjadi karena kritikan-kritikan, sehingga membentuk yang pengetahuan itu persuasif kebenaran itu tidak mutlak pada satu zaman atau satu peradaban manusia itu sendiri. Bahkan kita bicara tentang dahulu dengan sekarang otomatis pasti berbeda gitu loh, karena memang pengetahuan itu revolusi sendiri. Kalau saya sendiri, apakah itu berdampak buruk pada saya? Justru saya sangat kagum ya dengan adanya pengetahuan baru itu gitu loh, dengan adanya bahwa bumi itu datar. Justru memang harus perlu dikaji lagi, perlunya peneliti-peneliti baru untuk melakukan survei kembali mengenai apakah benar bumi itu datar. Bukan malah bumi datar ini dibully ataupun dijudge bahwa ini tidak benar, ini bumi itu sudah pasti bulat. Sementara itu kembali lagi, pengetahuan itu adalah sifatnya revolusi, sifatnya perlu dikritiki dan tidak bisa paten gitu. Kalau kita bicara pengetahuan paten, berarti kita manusia-manusia yang kurang
kita bicara up to date ya. apalagi kita bicara tentang manusia modern berarti di sini lebih cenderung pada mereka menghargai yang namanya proses dari pengetahuan itu sendiri. Kalau saya sih saya tidak dirugikan, justru kalau dari SD, dari awal saya sendiri SD dalam mata pelajaran IPA itu diajarkan bahwa bumi bulat, berarti di sini bisa dijadikan di mata pelajaran sekolah dasar itu teori bahwa bumi itu bisa datar seperti itu. Jadi itu tadi penilaian pengetahuan tersebut dikembalikan pada manusia itu sendiri, dan perlu lagi pengembangan kepada manusia tersebut untuk melakukan pengkajian karena saya rasa hal tersebut akan mengangkat yang namanya manusia yang lebih berkualitas. Jadi kita nggak hanya menerima teori-teori yang sudah jadi, justru ketika ada pengetahuan yang tidak dikritiki itu tambah bahaya, karena kita menerima hal yang sifatnya siap saji. Ibaratnya kita terlalu sering makan KFC, ya itu dampaknya lambung kita juga nggak sehat seperti itu aja sih. Ya, terima kasih Mbak Ajeng, penjelasannya sangat menarik sekali ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya mutiara-mutiara pemikiran yang bisa kita kembangkan lagi. KFC. Nah, ini coba kalau kita defragmentasikan lagi ya. Sebenarnya kalau kita tata ulang logika yang digunakan untuk mencari sebenarnya titik perdebatannya itu di mana. Coba kalau kita taruhlah kita ya secara lebih rendah hati untuk menggunakan rasio. Taruhlah dengan mendikotomikannya. Kan rasio kan gitu, mencoba mendikotomikannya. Jadi bumi bulat, flat earth, mengakui geosentrisme ya, bahwa bumi adalah pusat tata surya, sehingga pusat kehidupan itu harus atau memang tersentral di bumi. Sementara tandingannya yang kemudian lahir berikutnya membantahnya adalah bumi bulat, bahwa bumi bukan satu-satunya pusat, masih ada berjuta-juta sistem tata surya, sehingga banyak riset-riset yang harus dilakukan dan mengirim lebih banyak lagi satelit-satelit yang diterbangkan ke luar angkasa. Nah, salah satunya dengan penelitian NASA. Nah, melalui Kopernikan dan heliosentrisnya itu. Nah, tesis yang awalnya atau asumsi lah, jangan mengatakan tesis kalau kita tidak ingin berhenti di tesis. Asumsi yang mengatakan bahwa bumi bulat yang dari Ptolemei dan Aristotelian itu yang dipertahankan, ini kan menganggap bahwa memang satu hal atau satu komponen dalam meneropong bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta, itu adalah adanya manusia itu sendiri sebagai pengamat gitu. Karena yang mengamati manusia, sehingga ini bisa disebut sebagai pusat gitu ya. Nah, kalau kita pikir sebenarnya tidak ada salahnya, memang yang mengamati manusia, kita sebagai manusia. Tapi ini dibantah oleh kalangan heliosentris bahwasanya mungkin saja banyak sekali makhluk di luar sana gitu, di luar angkasa. Sehingga ketika bumi ini tidak datar, tidak pusat, pastilah banyak makhluk-makhluk yang harus dikenal gitu. Nah, ini juga tidak salah juga. Ini hanya perbedaan paradigma saja gitu. Cuman yang menjadi agak ambigu adalah perseteruan yang ada di dalamnya. Nah, ibarat kita itu melihat fenomena makanan ya, taruhlah saus itu kalau di Indonesia adalah cairan berwarna merah yang bersifat pedas itu tadi, yang berasal dari tomat itu. Tapi kalau di luar negeri, saus itu adalah kecap itu, atau yang berwarna hitam itu. Sebaliknya, yang disebut sebagai kecap itu di luar negeri itu yang berwarna merah itu tadi, yang dari saus, yang dari tomat, kecap ya, ketchup itu. Jelas kecap. Tapi di sini kecap itu ya dari kedelai yang berwarna hitam itu tadi. Nah, ini kan paradigma. Dua-duanya benar gitu ya. Cuman persoalan paradigma. Nah, yang menjadi salah bagi orang-orang flat earth mengamati rekayasa yang dilakukan oleh bumi bulat itu adalah mana mungkin mereka saja belum pernah menyaksikan sendiri bahwa bumi itu bulat. Mereka belum pernah memfoto. Jadi foto global itu bahwa bumi bulat itu sebenarnya hasil cropping gitu. Mereka menganggap itu crop karena ada dengan aplikasi Adobe Photoshop itu bisa diketahui bahwa itu adalah hasil cropping gitu ya. Hasil cropping
yang dibentuk sedemikian hingga menjadi seolah-olah bahwa bumi itu bulat, supaya bisa disandingkan dengan teori-teori Kopernikan, teori-teori yang cukup layak gitu untuk dipertahankan. Nah, ini yang kemudian memicu penelitian-penelitian seperti ini. Nah, terkait dengan cara pandang atau paradigma yang sudah diceritakan, didongengkan oleh Pak Didin tadi, coba saya ingin mengambil cerita yang lebih lawas lagi. Tadi Pak Didin menyinggung tentang perseteruan Imam Ghazali dengan Averroes, Ibn Rus, yang kemudian yang juga dilakukan, dan lahirlah kemudian kitab-kitab sebagai puncak kejayaan filsafat dan sains yang dilakukan sebagai, atau pelakunya adalah orang-orang Islam, ya, yang diteliti oleh orang Islam, kemudian hasil temuan-temuan orang Islam ini dibawa oleh orang-orang Eropa, kemudian diteliti dan dikembangkan, seperti pemikiran Al-Jabar, ya, pemikiran Archimedes, yang dahulu sebelumnya sudah diterjemahkan oleh pemikir-pemikir Islam, menerjemahkan teks-teks orang-orang Yunani, filsuf-filsuf Yunani. Nah, kalau kita mencari mbah-mbahnya filsuf Yunani, kita sebenarnya berhenti pada satu nama, yaitu adalah Pythagoras. Pythagoras yang terkenal dengan teoremanya itu, teori Pythagoras itu, tiga Pythagoras itu. Nah, segitiga. konon ini kan yang menjadi tokoh pamungkas yang kemudian menjadi lahirnya sains yang berdialektik sehingga menjadi positivisme. Tapi kalau kita coba telusuri, seorang Pythagoras pun, ya, ini kan seorang mistikus sejati. Bagaimana mungkin seorang saintis itu kok mempercayai bahwa buncis itu tidak boleh dimakan karena mengandung penyakit? Nah, jadi kan dalam 10 larangan Pythagoras itu kan menyantumkan tidak boleh memakan buncis. Karena alasannya buncis itu menyerupai alat kelamin pria. Alasannya sangat tidak rasional. Bahkan saking dia ilfil dan alerginya dengan buncis, ketika dia dikejar-kejar oleh prajurit musuh untuk dibunuh, padahal dia bisa melewati ladang buncis, dia memilih untuk dibunuh daripada dia harus melewati ladang buncis. Karena dia saking ilfilnya dengan bentuk buncis yang menyerupai alat kelamin pria itu. Nah, itu kan sangat tidak rasional itu. Dan konyol. Mistik apa yang terdapat dalam buncis, pemikiran buncis? Ternyata dibuktikan oleh sains bahwa tumbuhan yang berrongga seperti batang itu menyimpan bakteri dan virus yang tidak akan bisa dimasak dalam suhu apapun. ini bukan dalam artian ingin membunuh petani dan ini ya. Ini kenyataan ilmiah yang mungkin harus didialektikan. Jadi ada bakteri yang tidak bisa dibunuh dalam suhu panas tertentu. Nah, ini mungkin ya yang kemudian melatar belakangi melalui penerawangan Pythagoras. Lalu ada asumsi atau larangan-larangan, tidak boleh duduk di bawah tangga. Apa asumsi yang mendasar? Apa rasionalitas mendasar? Sangat tidak saintis, sangat tidak masuk akal. Tetapi ini kemudian menjadi tokoh yang menjadi punjer dialektika filsafat yang melahirkan melahirkan Socrates, yang kemudian diceritakan Plato, dan lahirlah Aristoteles dan menjadi sains. Nah, terkait dengan metode mistik di zaman filsafat Islam, kegemilangan filsafat Islam, sebenarnya saya cukup terkesima dengan satu temuan atau rekomendasi pemikiran hermeneutik atau interpretasi dari ilmu kalamnya, ilmu tafsirnya, yang kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir hadis dan lain-lainnya, tentang menginterpretasikan sebuah teks. Jadi dalam kasanah pemikiran Islam itu kan konon mereka kan berhenti atau mereka kan memiliki 3 tidaknya metode. Jadi kalau orang barat itu punya rasio empiris dan mungkin intuisi yang dianakbawangkan, Islam itu sudah lebih dulu. Dengan apa? Dengan burhani, bayani, dan irfani. Burhani dengan teks sebagai teks yang bersifat mati, ya, tidak bisa diganggu gugat, bahwa kebenaran teks, kebenaran kitab itu tidak bisa diganggu gugat dan harus diaplikasikan seutuhnya pada realitas. Bayani kepada kebenaran empiris, konteks, dan irfani kepada penghayatan batin.
atau laku-laku suluk yang kemudian melahirkan sufi itu, irfani, pada mistik, pada intuisi. Nah, anehnya metode penghayatan atau hermeneutika irfaniyah ini nampaknya hanya bertahan kepada satu laku atau bentuk-bentuk organisasi toreko, organisasi-organisasi pelaku keagamaan, atau barangkali bukan pelaku keagamaan, lebih kepada sebuah tasawuf. jalan ya, ideologi tasawuf gitu. Bahwasanya mereka meyakini bahwa pengalaman yang lebih penting itu bukanlah pengalaman yang berada di luar, tapi pengalaman batinnya yang berada di dalam. Jadi yang disebut empirisme itu juga ternyata diakuisisi oleh para pelaku-pelaku tasawuf gitu. Mereka juga seorang empiris sejati mereka, tetapi empirisnya adalah mengalami pengalaman batinnya gitu ya, bukan pengalaman seperti hanya tabula rasa yang berlaku di luar sana itu yang dikatakan oleh John Locke. Nah, ini yang kemudian mungkin masih dipertahankan oleh tradisi-tradisi mistik dan sufistik yang menjadi gerakan-gerakan yang kadang-kadang juga sangat dianaktirikan gitu. Nah, terkait dengan flat earth, saya rasa mereka sering sekali menggunakan idiom, gunakan otak intelijensi Anda untuk mengamati apakah benar bahwa matahari berjarak sedemikian jauhnya dari bumi. Gunakan otak intelijensi Anda. Apa yang dimaksud dengan otak intelijensi? Saya rasa ini intuisi ya. Apakah mungkin mereka menggunakan intuisi dalam mempertahankan asumsinya bahwa bumi ini sebenarnya tetap datar? Nah, ini kalau walam bisawab gitu ya. Nah, saya rasa cara pandang seperti ini tidak untuk kemudian kita berlindung di balik kemegahan pemikirannya, tapi justru kita harus kemudian mengambil sikap dan mengamati aspek historis yang ada di dalamnya. Saya rasa itu, Pak. Barangkali ada tambahan. Iya. Yang dilakukan oleh komunitas flat earth itu sebenarnya saya lebih melihatnya sebagai gabungan, Pak. Jadi gabungan antara rasionalisme kritis tapi juga yang hermeneutik. Seperti Blavatsky itu, Pak ya. Iya, Blavatsky jadi kan flat earth. komunitas flat earth itu khususnya yang Indonesia, bukan yang asing, tapi yang Indonesia itu mencoba pendekatan hermeneutik dulu. Jadi Pak Lukman tadi bilang bahwa ada ayat itu yang sifatnya kauliyah, teks mati yang tidak boleh dikotak-katik lagi. Ini yang disebut dengan doktrin atau dogma ya. Lalu ada ayat kauniyah, yakni empirisme, atau Pak Lukman tadi menyebutnya sebagai bayani itu. Empirisme ini ya gumelaring jagat ini, yang hanya bisa diakses dengan 5 panca indera. Nah, ada juga kebenaran yang disebut dengan kebenaran intuisi, atau Pak Lukman mengistilahkan irfani. Ini biasanya disandang oleh orang-orang kaum yang makrifat, kaum arifin yang makrifat itu tentu saja dia punya kecerdasan irfani. Nah, kecerdasan irfani lalu kemudian kecerdasan di ayat kauliyah ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang empirisme, karena nganggap itu kan itu teks, belum tentu teks itu benar. Orang empirisme selalu gitu. Nah, itu kan intuisi belum tentu benar. Orang empirisme memang suka begitu. Lalu memperoleh dukungan oleh kaum positivisme itu. Nah, komunitas flat earth di Indonesia itu kombinasi di antara hermeneutik, karena harus menafsirkan beberapa ayat dalam kitab itu yang memang secara cetok itu mengatakan bahwa dihamparkan alam raya ini, bukan alam raya, bumi, dihamparkan bumi ini untuk kamu berserakan atau itu untuk mencari untuk mencari makan dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bumi seperti permadani, bumi dihamparkan. Ini banyak sekali ayat-ayat begitu.
Lalu kemudian mengapa yang dijadikan tolok ukur itu adalah Komaria, bukan Samsia? Kenapa bulan yang dipakai ukuran untuk menghitung penanggalan dan seterusnya ini? Karena lahir dari sana. Mikrofonnya sama petek itu. Nah, tafsir atas kitab-kitab yang ada ini sebagai basis untuk berangkatnya saja. Lah, berangkat kemana? Berangkat mencoba meng-cross check atau mentabayunkan dengan teori-teori yang sudah ada. Paradigma yang ada adalah bumi bulat. Loh, ini kok ada paradigma bumi bulat yang tidak sesuai dengan hermeneutik, teks yang ada di kitab. Lalu kemudian karena tidak bersesuaian dengan teks mati tadi, lalu kemudian kaum flat earth di Indonesia mencoba untuk melakukan kritik, rasionalisme kritiknya yang akhirnya mengedepan dengan mengatakan bahwa gunakan perhitungan matematika. Jadi flat earth Indonesia itu menyerang orang paradigma bumi bulat itu dengan senjatanya orang bumi bulat sendiri. Kelebihan orang bumi bulat yang adalah terdiri dari kaum fisikawan itu adalah dengan perhitungannya yang selalu berlindung di balik kebenaran atau pastinya ilmu matematika, selalu berlindung di balik hukum-hukum yang sudah ada. Nah, alat untuk mendukung teori bumi bulat ini digunakan piranti oleh kaum flat earth untuk menghajar balik. Kalau betul perhitungan matematika ditaati, ayo dipraktekkan. Memang secara empiris tidak pernah terbukti bahwa ada manusia yang pernah berhasil menembus atasnya atmosfer itu. Memang tidak pernah terbukti. Bukti yang diminta oleh kaum flat earth itu adalah satelitnya itu di mana, bujur berapa, lintang berapa itu kan harus cetok, terus mengorbit di edar mana, itu yang tidak pernah secara gamblang dipublish. Nah, padahal biayanya miliaran bahkan triliunan. Coba lah, biaya miliaran triliunan ini diambil dari mana? Dari uang negara berkembang yang tidak punya teknologi satelit roket. Lalu negara berkembang memperoleh uang dari mana? Dari pajak diambil dari mana? Ya dari tukang becak, pedagang, petani. Jadi petani, pedagang, tukang becak ini disep duitnya lewat pajak untuk membiayai satelit. Lah, karena tidak punya teknologi roket, belilah di industri NASA. Nah, industri NASA sendiri ora cetha iki tenanan ta satelit. Engko gek mung guyonan. Lah, cilakanya kita juga tidak bisa membuktikan dan memang tidak punya alat teknologi untuk membuktikan bahwa itu kebohongan. Nah, apa yang bisa dilakukan kaum flat earth Indonesia karena tidak punya teknologi untuk menantang bahwa itu kebohongan? Ya, hanya dengan perhitungan matematika. Dengan dugaan juga, asumsi juga. Nah, sekarang yang terjadi adalah perang tanding antara asumsi dengan asumsi, perhitungan matematika dengan perhitungan matematika, konklusi melawan konklusi. Kemenangan Barat atau elit global adalah mereka kuat dicorong itu saja, sehingga mampu menghipnotis seluruh sekolah SD di planet bumi ini, sehingga anak SD sampai perguruan tinggi itu pikirannya berhasil diracuni, disesatkan bahwa seolah-olah bumi bulat itu kebenaran. Kita ngomong agnosis kan? Bumi ini bulat ya tidak pernah terbukti, bumi ini datar juga tidak pernah terbukti, sehingga agnostik sama-sama spekulasi. Tetapi kecerobohan Barat adalah memaksakan bahwa ini sebagai kebenaran, memaksakan sebagai kebenaran, lalu kemudian disondengkan melalui corong-corong media, akhirnya Asep mempercayainya. Lah, orang-orang flat earth di Indonesia tidak secara sembrono mengamini monopoli kebenaran yang dipaksakan lewat sekolah semacam itu. Maka orang flat earth juga membuat argumen yang dibasiskan dari sama-sama asumsi. Oh bukan, kalau Barat tadi argumennya dari asumsi-asumsi para pendahulu mereka. Kalau flat earth Indonesia itu
argumennya berbasiskan dari apa itu hermeneutik, yakni teks yang ada di kitab-kitab agama yang diyakini itu. Nah, sehingga sambung ini antara hermeneutik dengan rasionalisme kritis. Ayat kauliyah, ayat kauniyah, terus kemudian apa itu makrifat, ini dikombinasikan oleh kaum flat earth. Kalau saya disuruh milih yang kombinasi lebih komprehensif dan yang hanya parsial semacam ini, secara otak waras akan memilih yang komprehensif tadi. Saya pikir itu sementara Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Oke, narasi yang luar biasa dari Pak Didin ya, terkait dengan sebuah pilihan dalam menggunakan potensi intelijen manusia dari kombinasi apakah akan menggunakan burhani, teks, bayani, dan irfani, kitab garing dan kitab teles. Ya kalau suruh memilih mau menggunakan kitab garing atau kitab teles, saya pilih kombinasi dari kitab garing dan kitab teles. Kitab apa itu Pak? Mamel, kitab mamel. Kitab mamel. Mamel. Nah ini yang diupayakan oleh mazhab Semolowaru saya rasa. Oke, saya rasa itu aja Pak ya, cukup. Barangkali ada tambahan Mbak Ajeng barangkali Ajeng, atau Mas Asep? Saya rasa cukup. Kakinya di tembel. Kata ya kembali lagi Oke. yang bisa dipercaya untuk sekarang ini adalah tahu bulan. Ya, masuk. Sehari tahu bulan itu memang sudah banyak buktinya. fakta-fakta dan buktinya Dan nikmat. rasanya. Dan untuk promoter YouTubers dimanapun berada, setelah nonton vlog di edisi kali ini, saya harapkan untuk segera mencari tahu bulan secepat-cepatnya. Demikian vlog kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Pak. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke. Hihu.